Wait, tunggu. Ini agak luar biasa ya. Jadi kamu waktu itu sudah selesaikan ya S1-nya, berarti jadinya bisnis manajemen. Dan sekarang Sintani lagi menyelesaikan S2-nya, which is teknik industri. Kemana-mana ini bingung. Ini memang karena nggak bisa diem di satu ini kayaknya ya. Iya. Penasaran kayaknya ya. Halo Local People semuanya, balik lagi sama saya Raisa Broto Asmoro. Dan tayangan hari ini itu spesial banget karena seneng banget aku kedatangan seorang wanita cantik yang penuh prestasi dari sejak muda belia sampai sekarang masih aktif dan produktif. Hai Sinta Yuliasmi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Raisa. Seneng banget bisa main-main ke sini. Thank you ya. Iya, sama-sama. Senang juga nih merasa terhormat kan aku diundang ke sini sama Mbak Raisa. Terima kasih di tengah kesibukannya yang memang padat banget jadwalnya. Padat banget. Sampai malam ini pun langsung mau lanjut terbang ya. Langsung terbang. Jadi kamu ini masih aktif jadi pramugari? Masih Mbak, alhamdulillah kurang lebih udah 8 tahun. Udah 8 tahun? Iya. Dan masih tetap masih aktif. Gak bosen ya. Hebat loh, dan menyenangkan ya pekerjaannya. Alhamdulillah menyenangkan banget ya. Emang walaupun suka. Ya capek lah ya Mbak gitu ya. Kerja kan pasti ada capeknya dan tapi kan bisa traveling kemana-mana ya? Banget happy-nya itu Mbak. Jadi udah ke berapa negara, berapa kontinen? Kalau di Indonesia alhamdulillah udah semua. Cuman kalau di luar negeri masih di Australia, Perth, Melbourne, Sydney, India, Kuala Lumpur. Banyak ya. Terus coba disebutin satu. Banyak nanti bersambung. Aku mau daftar visa aja ke satu negara kok kayak lama ya. Enak ya, harusnya jadi pramugari ya, bisa kemana-mana. Nggak perlu pakai visa. Terus sekalian dibayar lagi habis itu ya kan. Nah, tapi salut banget sama Sinta ini karena memang dari kecil kamu tuh udah banyak prestasinya. Alhamdulillah. Dari bidang olahraga nih, siapa yang nyangka kalau Sinta ini dari kecil udah menjadi winner for pencak silat fighter competition. Wow, takut nggak sih? Jadi kamu bisa pencak silat? Bisa Mbak, jadi waktu itu awalnya SMP kelas 1 kalau nggak salah tuh kayak pengen coba hal-hal baru terus sih gitu. Terus akhirnya ikut pencak silat karena dance kan udah, paskibra udah, basket juga udah gitu. Belum pernah nih kayaknya pencak silat gitu kan, karena pencak silat kan juga salah satu olahraga Indonesia yang harus dilestarikan kan Mbak gitu. Jadi aku mau coba deh gitu, akhirnya coba hal baru, wah ternyata tertantang banget gitu loh. Susah banget ternyata, cara mukul, nendang ya harus bela diri gitu, apalagi perempuan kan memang harus bela diri kan Mbak. Oh iya sih, bener. Terus akhirnya sama coach kayaknya kamu cocoknya di fighter gitu. Jadi yang tanding berantem gitu loh. Beneran fight beneran gitu ya. Fight gitu Mbak. Kan selama hidup kan nggak pernah kan Mbak, apalagi seorang perempuan nggak boleh juga di rumah tuh sama keluarga sama bapak tuh nggak boleh. Tapi aku mau buktiin, oke, aku harus jadi juara gitu. Terus waktu pertama kali tanding kalah Mbak, itu lawan atlet Jabar. Aku inget banget itu musuh aku tuh udah kayak cowok banget gitu loh Mbak. Terus aku yang girly gitu kan, ditendang langsung kayak jatuh gitu. Tapi akhirnya aku buktiin bahwa aku bisa dapat medali. Yang pertama aku juara 3, yang kedua juga juara 3, yang ketiga itu juara 2, dan yang terakhir itu juara 2 juga, mewakili Jakarta, Popwil Jakarta gitu. Jadi emang udah sering ikut kompetisi? Iya dulu kan, karena kan emang pertandingan gitu ya. Makanya bisa sempat dapat beasiswa juga gitu, boleh milih sekolahnya bebas gitu dari SD gitu. Iya, dari bisa begitu, gimana caranya? Jadi ikut kompetisi hadiahnya itu? Iya, karena kan mewakili kan Mbak, mewakili sekolah, terus mewakili Jakarta Selatan, mewakili Jakarta gitu, sampai tingkat nasional pada saat itu. Oke, jadi kamu milih sekolah apa waktu itu? Waktu itu pas SD di SDN 15 pagi, terus milih SMP di 96 Jakarta gitu. Jadi aku negeri semua. Ya. Terus pernah juga ini jadi winner fotogenik top model Indonesia. Iya. Oke, dari tadi segala macam ekstrakurikulernya sudah dijalankan, pencak silat, terus tiba-tiba fotogenik, modeling. Iya, modeling juga karena punya tante pada saat itu model juga. Terus memang agak-agak aneh sih ya nih orangnya ya. Jadi memang sukanya hal baru gitu. Ternyata di model tuh juga bisa gitu. Terus akhirnya
ikut-ikut, punya saudara juga yang punya sekolah modeling anak kecil, terus latihan-latihan, terus juga sering ikut-ikut lomba gitu. Alhamdulillah sih dapat menang ya. Keren. Tapi memang gitu. Karena mungkin nggak bisa diem ya. Nggak bisa diem Mbak, bener anaknya, bener. Aktif, jadi pengen mencoba. Tapi anak kecil itu kan sebenarnya apa ya motivasi kamu untuk berani mencoba gitu. Ada nggak semua anak tuh kayaknya berani gitu? Ya, memang agak beda sih Mbak. Di keluarga juga. Memang menanamkan mungkin harus mau gitu atau kamu aja? Jadi dari diri akunya gitu Mbak. Jadi bapak ini melihat aku tuh kok anaknya tuh nggak bisa diem gitu, harus diarahin kan ke arah yang positif. Takutnya jadi yang nggak benar gitu loh, maksudnya main-main terus sehingga takutnya kebanyakan energi jadi yang ke hal lain gitu ya. Jadi disalurkan. Jadi dan alhamdulillah orang tua juga support, apalagi bapak kan support terus, kecuali si pencak silat tadi karena kayaknya kamu ini perempuan gitu loh. Tapi ternyata dapat hadiahnya. Bisa buktiin Pak, aku menang. Sekolah loh, ini luar biasa loh, bisa milih sekolah, mewakili sekolah, luar biasa. Iya, alhamdulillah. Terus nggak diterusin nih jadi atlet atau modeling yang itu dia nih beda lagi Mbak, udah semakin dewasa, akhirnya kuliah, pertama di bidang hukum, terus cut juga kuliahnya, akhirnya masuk ke pramugari, karena kan nggak bisa kan kalau reguler kan, kuliahnya. Jadi aku sempat crash juga sama orang tua, katanya selama orang tua masih hidup, masih bisa nyekolahin tuh ya sekolah gitu loh Mbak. Iya, kuliah gitu. Takutnya bapak udah nggak ada atau orang tua udah nggak ada, kamu nih gimana? Tapi aku nih tetap kekeh gitu. Tadinya kuliah sambil kerja waktu itu, udah padat, terus kok nggak ada cita-cita jadi pramugari juga sih gitu. Akhirnya aku mau coba nih, kayaknya kok enak ya gitu loh. Ternyata sempat berantem sama bapak ibu, maksudnya kamu nanti kuliahnya gimana kalau orang udah megang uang tuh katanya malas sekolah. Itu benar gak sih Mbak? Itu kayaknya itu orang dulu banget deh. Oke, kalau sekarang kayaknya buktinya bisa dijalanin semuanya. Terus aku bilang, aku yakin Pak aku bisa nyelesain kuliahku. Bilang nggak mungkin gitu. Akhirnya ya udah aku tetap bandel gitu loh, bandel. Aku harus coba nih gitu. Akhirnya coba di Jogja, itu ribuan orang Mbak yang daftar flight attendant itu, terus kayak ya Allah aku nggak ada background pramugari, nggak ada background penerbangan, sedangkan teman-temannya itu udah sekolah pramugari, sekolah penerbangan gitu. Ya udah nggak pede aja. Dan alhamdulillah tuh keterima gitu, kayak hah gitu, kayak ini beneran gitu loh. Terus akhirnya jalanin ternyata jadi pramugari itu nggak segampang ini ya gitu. Udah proses rekrutmennya juga panjang Mbak. Terus juga ternyata ketika udah keterima nggak langsung terbang, harus sekolah dulu training ya. Training lagi Mbak. Dan ketika training itu nggak langsung terbang gitu loh. Kita ada ujian lagi, company check, terus juga akhirnya sampai kita dapat license gitu. Ternyata wow banget jadi pramugari itu nggak segampang itu. Berapa lama tuh dari kamu daftar sampai akhirnya beneran terbang gitu? Alhamdulillahnya sih nggak ada yang ngulang pada saat training itu ya. Ujian-ujiannya itu 3 bulan Mbak. Akhirnya 3 bulan dapat license, nggak lama dari situ terbang gitu. Dan nggak hanya itu aja ternyata. Ketika kita udah 12 bulan Mbak, kita harus recurrent lagi, harus belajar lagi tentang safety, procedure gitu. Oh jadi memang ada training berkala nih recurrent. Susah ternyata ya, iya, ya. Tapi udah kecemplung gitu Mbak. Oke, tapi keren juga ya. Ini tetap di tengah-tengah kesibukannya, apalagi pramugari itu kan jadwalnya nggak menentu ya, tergantung kamu dapatnya flight kemana. Betul. Terus bisa berapa hari nggak pulang gitu kan. Kayak ini kamu kemana nih next nih abis ini? Abis ini ke Perth 4 hari atau sampai 5 hari baru pulang. Mbak Toyib kayak gitu. Terus habis itu baru dapat jadwal lagi, belum tahu nih? Belum tahu. Sebenarnya sih udah ada schedule-nya, cuman kadang-kadang bisa diganti H-1 itu bisa ganti sesuai dengan kondisi. Ya, kondisi flight-nya. Apalagi kemarin pandemi gimana? Iya, pandemi. Alhamdulillah sih enggak berkurang ya, cuman dirumahkan aja, dirumahkan. Dirumahkan. Tapi jumlah terbangnya yang berkurang kan? Ya semuanya sih Mbak ya. Iya sih. Semuanya kecuali pengusaha ya. Banyak juga sih yang naik turun juga kan. Oke. Nah waktu itu kamu udah kerja jadi pramugari, terus kuliahnya akhirnya terpaksa berhenti dulu? Iya berhenti dulu, baru aku langsung ketika aku udah selesai training, aku daftarlah kuliah. Jadi daftar kuliah lagi? Daftar kuliah lagi dan gak bisa ditranskrip nilainya Mbak. Aku udah kayak beda karena beda jurusan kan. Kamu ngambil apa lagi? Awalnya tuh hukum, terus akhirnya ke bisnis manajemen di BINUS. Jauh ya? Jauh. Kenapa berubah dari hukum ke? Karena
tadinya tuh cita-cita tuh mau jadi notaris gitu loh. Jadi S1-nya hukum, S2-nya MKN gitu. Ternyata di tengah-tengah itu beda haluan lagi. Jadi pramugari kan. Kayaknya kalau pramugari harus ke bisnis nih karena nggak mungkin jadi pramugari terus gitu kan. Harus ada apa masa depannya setelah ini gitu. Jadi udah mikir oke, bisnis manajemen. S2-nya apa? Kayaknya yang lebih relate tuh kayak teknik industri gitu, di dunia industri sekarang gitu loh. Jadi kayak Wait, tunggu. Ini agak luar biasa ya. Jadi kamu waktu itu sudah selesaikan ya S1-nya berarti jadinya bisnis manajemen. Dan sekarang Sintani lagi menyelesaikan S2-nya which is teknik industri. Kemana-mana ini bingung. Ini memang karena nggak bisa diem di satu ini kayaknya ya. Iya. Penasaran kayaknya ya. Jadi pengen memperluas ilmu sampai sekarang akhirnya mau menyelesaikan S2-nya sambil pramugarinya juga tetap. Masih apa ya buka-buka usaha lah baru. Ada lagi nih kesibukannya nih. Tapi ya di tengah-tengah itu kesibukan tadi semua itu ikut juga ajang Putri Indonesia. Coba gimana tuh? Itu tahun 2020. Berarti yang kata pemenangnya siapa tuh waktu itu ya 2020 Laksmi. ya? Laksmi. Dinda Sempat ngobrol Cindy, juga nih ya Mas Cindy ya. Wah aku nonton juga loh itu. Datang loh aku ke malam finalnya loh, berarti aku lihat nih. Dan waktu itu apa yang membuat kamu jadi pengen ikut juga Putri Indonesia? Sebenarnya itu udah cita-cita dari kecil Mbak, cuman pada saat itu kayak nggak ketemu jati dirinya gitu, kayak nggak pede, nggak confidence gitu. Kayak aku kan hitam, maksudnya nggak kayak perempuan-perempuan lain yang kayak cewek cantik tuh yang pokoknya dinilai putih, rambut panjang kayak gitu-gitu loh. Stereotip Indonesia ya. Iya gitu, ternyata pas udah umur akhir pendaftaran Putri Indonesia pada saat itu, coba deh daripada nyesel seumur hidup gitu kan, nggak pernah nyoba. Akhirnya udah coba dan alhamdulillah gitu, dan alhamdulillah bisa mewakili Provinsi Banten gitu. Oke, dan jadinya terpilih menjadi Putri Indonesia Banten 2. Terus juga memenangkan title Indonesia Favorit Kepulauan Jawa. Indonesia Favorit Kepulauan Jawa sama Best Evening Gown 2022. Oh wow, keren nih pasti kayaknya gaun ini ya. Yang happening banget sih pada saat itu. Happening banget ya, wah. Alhamdulillah. Itu gimana tuh ceritanya ngikutin ajang itu, terus perjuangannya apa aja? Wah luar biasa banget sih Mbak, itu pengalaman hidup yang gak bisa dilupakan gitu. Jadi semuanya itu all out dari dalam hati, dari benar-benar kerja keras gitu kan ya. Juga orang tua, juga dari apa yang bantu aku gitu, dari ya pokoknya banyak lah yang terlibat dalam aku mau menjadi Putri Indonesia ini gitu. Ternyata Tuhan Allah kasih jalan juga untuk aku checklist satu mimpi aku gitu. Jadi salah satu bagian Putri Indonesia gitu. Itu cuma mimpi doang Mbak pada saat itu. Malu nggak pede gitu kan. Karena bisa buktiin gitu. Karena perempuan cantik tuh nggak cuma putih, rambut panjang, hidung mancung gitu. Ternyata ya punya karakteristik masing-masing. Gitu. Pas di Putri Indonesia banyak belajar ya tentang confidence pastinya Mbak, tentang perempuan ini nggak cuma di dapur, nggak cuma masak, nggak cuma ngurus anak, ternyata juga bisa berkarir tanpa ya menghilangkan kodrat kita sebagai perempuan gitu loh. Dan bahkan perempuan ini bisa membantu kayak pemerintah, program-program pemerintah, membantu keluarga kita, membantu suami kita kalau kita udah berkeluarga gitu, bisa mendidik anak-anak kita nantinya untuk menjadi tumbuh lebih baik gitu. Jadi ternyata peran perempuan ini penting banget gitu loh, nggak bisa dipandang sebelah mata. Dan ikut ajang Putri Indonesia ini bisa menjadi sarana kamu untuk menginspirasi orang banyak. Betul. Seperti yang kamu lihat itu tadi ya, perspektif itu ya. Keren. Dan sampai sekarang masih masih aktif ya di berbagai kegiatan. Masih aktif, kadang masih di narasumber atau jadi coaching beauty camp kadang gitu, kadang juga di sekolah-sekolah gitu. Seneng sih, bangga pastinya gitu, karena Putri Indonesia itu kan cerminan wanita Indonesia ya. Kalau menurut Cinta ya gitu, kayak kalau udah jadi Putri Indonesia tuh bener-bener ya wanita Indonesia gitu loh, mencerminkan wanita Indonesia gitu. Pengennya sih tetap berdiri, tetap terus melaju walaupun ya nggak ada yang support dananya gitu loh Mbak, ya memang kita gitu, karena memang ya hati kita yang terketuk gitu. Jadi aku
pengennya anak-anak muda ini juga terketuk hatinya untuk ya ayo bukan soal dananya tapi kitanya mau membantu atau enggak gitu loh. Jadi ya saling menggandeng gitu untuk peka terhadap lingkungan kita gitu.